Menjelang memasuki babak baru pembacaan tuntutan untuk para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, publik dihebohkan dengan viralnya sebuah video amatir yang diduga berisi pengakuan Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Video yang memperlihatkan seorang pria berbaju batik dan sesekali terlihat wajahnya itu ramai dinarasikan sebagai Hakim Ketua Sidang Verdi Sambo, Wahyu Iman Santoso. Dalam video viral tersebut, orang yang disebut sebagai Hakim Wahyu mengungkapkan kekesalannya terkait pengakuan Sambo di persidangan yang dianggapnya tidak masuk akal. Namun ia memilih untuk tidak menekan Sambo dan akan melakukan penilaian sendiri. Viralnya percakapan yang diduga Hakim Wahyu dengan seseorang melalui sambungan telepon itu pun menuai polemik. Ada yang menganggap jika benar percakapan tersebut dilakukan Hakim Wahyu, maka ia diduga telah melakukan pelanggaran kode etik. Namun tidak sedikit pula yang merasa tersebarnya percakapan pria yang diduga Hakim Wahyu tersebut untuk memberikan tekanan kepada para hakim yang memimpin sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam mengambil keputusan. Tim TV One mengabarkan. Tentu kalau di sana kan ada framing itu, ada narasi bahwa ada membocorkan. Itu tidak benar. Masih pemeriksaan kok. Apa yang putusan belum, tuntutan juga belum. Apa yang mau dibocorkan? Jadi di sana pernyataan beliau di dalam potongan ya, saya bilang potongan ya, apakah itu diedit atau tidak kan jelas itu. Beliau kan menyatakan hanya normatif itu, normatif bahwa yang namanya perkara 340 itu bisa saja pidana mati, bisa saja seumur hidup, bisa saja 20 tahun, kan sesuai ketentuan undang-undang apa yang disampaikan beliau itu. Ya, baik, kami akan berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami, ada Bapak Miko Ginting, Jubir Komisi Yudisial. Selamat pagi, Pak Miko. Selamat pagi, Pak Miko. Pagi Mas Bayu, pagi Mbak Rati. Baik. Dan juga ada Bang Martin Lukas Simanjuntak ini, kuasa hukum Brigadir Yosua. Pagi, Bang Martin. Selamat pagi, Bang Martin. Pagi Mas Bayu, pagi Mbak Rati, pagi Bang Miko. Pagi Bang Martin. Baik, saya langsung ke Pak Miko ya. Pak Miko, apa respon dari KY ya melihat adanya video yang diduga itu loh adalah hakim yang memimpin sidang pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat? Ya, KY kan memang sudah memperoleh ya 2 cuplikan video. Lagi-lagi ini 2 cuplikan video, saya perlu pertegas ya, 2 cuplikan video yang diunggah melalui akun pseudonym ya, jadi tidak menggunakan identitas yang sebenarnya begitu, melalui platform TikTok gitu ya. Nah, di video tersebut kan kita bisa lihat ada 3 hal sebenarnya. Satu, videonya sendiri dalam arti audio visual, ada seorang pria kemudian membicarakan penilaian dia gitu ya terhadap kasus FSCS begitu ya. Kemudian yang kedua, ada soal captionnya atau narasinya kan. Narasinya kalau kita lihat atau dengar sekilas secara awam kan tidak terkait dengan apa yang sedang diomongkan oleh pria tersebut gitu ya. Misalnya bocornya putusan. Saya perdengarkan berulang kali tidak ada misalnya yang vonis yang dibicarakan oleh pria tersebut. Nah, jadi teksnya dan narasinya juga perlu dilihat begitu ya. Kemudian yang ketiga soal suara pihak lain. Nah, suara pihak lain itu siapa? Apakah hakim? Apakah non-hakim begitu ya. Nah itu yang perlu ditelusuri. Namun di balik itu sebenarnya juga perlu ditelusuri motif dan konteks gitu. Nah motif dan konteks ini kan bisa ditelusuri dengan melacak ya siapa yang merekam begitu ya. Kemudian siapa yang mengunggah itu, kapan itu direkam, kapan itu diunggah, dan untuk motif apa begitu. Nah ini yang sedang kita lakukan di Komisi Yudisial gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan jasa ahli begitu ya, dalam hal ini ahli forensik digital untuk melihat sebenarnya motif dan konteks yang lebih luas gitu. Kita tidak mau berandai-andai apakah ini memang melanggar kode etik begitu ya, atau bisa jadi sebaliknya juga kan seperti tadi disampaikan gitu bahwa bisa jadi ini juga bagian dari perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Jadi kita akan lihat dulu keutuhan video ini dan lagi-lagi kan cuplikan ya. Jadi kita perlu telusuri juga video versi panjang itu seperti apa gitu. Pak Miko, sudahkah Komisi Yudisial juga berkomunikasi dengan Hakim Wahyu terkait hal ini?
Ya, kita sudah berkomunikasi secara informal dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, begitu ya. Ada satu ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa sekalipun hakim dilaporkan ya ke Komisi Yudisial dalam dugaan pelanggaran kode etik, begitu, selama dia memimpin persidangan, maka Komisi Yudisial sebisa mungkin tidak melakukan pemeriksaan. Artinya memang tidak menemui yang bersangkutan kemudian melakukan pemeriksaan, begitu ya. Jadi kalaupun nanti dibutuhkan, jadi sekali lagi kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, maka itu konteksnya bukan pemeriksaan, tapi penggalian keterangan atau penggalian informasi, begitu. Nah, sampai saat ini kita mau simpan dulu ya pemeriksaan atau penggalian informasi itu, maaf. Nah, kita akan melihat dulu nih kebenaran videonya gitu ya, terutama melihat keutuhan video dan motif serta konteksnya gitu. Oke, baik. Baik, nanti kita lanjut lagi Bang Miko, termasuk juga nanti ke Bang Martin ya, merespon beredarnya video ini. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ingin ke Bang Martin. Bang Martin, bagaimana tanggapan Anda selaku kuasa hukum dari Brigadir Yosua melihat video yang viral ini, masyarakat jadi beranggapan ini adalah bentuk penilaian hakim terhadap keputusan yang akan diberikan kepada Sambo? Ya, yang pertama kita harus merujuk dulu terhadap rilis ya, yang dirilis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui juru bicara. Di dalam rilis tersebut ya, tidak dibantah bahwa memang itu bukan atau iya gitu ya. Dan kalau saya lihat yang dibantah itu adalah pembicaraan tidak sesuai dengan konteks, ataupun narasi yang di dalam caption itu tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh yang diduga Yang Mulia Hakim Wahyu gitu ya. Itu saya sepakat ya. Saya sudah mendengarkan video tersebut berkali-kali sampai kuping saya gatel gitu ya. Tidak ada ditemukan hal-hal yang aneh, ya. Lalu yang berikutnya, ya, Mas Bayu dan juga Mbak Ratih, ini membuktikan bahwa perpanjangan tangan mafia atau orang-orang jahat itu ada di mana-mana, bahkan ada di sekitar kita, ya. Ini yang membahayakan, ya. Ingin melakukan teror, ingin melakukan intimidasi terhadap para penegak hukum. Yang ketiga, saya lihat ini ya, perpanjangan tangan mafia ini akhirnya melaporkan mungkin kepada orang-orang jahat yang ada di atasnya, lalu menyusun strategi ingin sekali menepuk ya, 2 lalat ataupun 2 serangga itu kena. Siapa itu? Yang pertama adalah, sorry ya, bukan saya ini negatif bukan, tapi dalam hal peribahasa tadi. Yang mau diincar adalah Hakim Wahyu selaku ketua majelis ya, yang saya pikir sudah sangat berintegritas dalam melakukan ataupun meriksa perkara ini. Dan yang kedua adalah orang yang tidak tahu apa-apa, Bapak Kabareskrim gitu ya, Pak Agus. Apa dosa Bapak Kabareskrim sehingga harus ditarik-tarik ke dalam hal ini gitu loh. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya ada juga yang ngincar Bapak Kabareskrim ya, terkait tambang ilegal itu. Nah, apakah ini orang yang sama? Nah, makanya menurut saya ya, yang mengupload video ini, yang merekam video ini harus segera ditangkap. Kenapa? Karena pembicaraan ini pembicaraan private. Apa tujuan dia merekam? Apa tujuan dia mempublikasikan ke khalayak ramai? Ya. Nah, berhubungan dengan poin 1, poin 2, dan poin 3 yang saya sampaikan, saya menghimbau ya, walaupun tidak ada laporan ataupun pengaduan dari orang-orang yang dirugikan, saya pikir sudah selayaknya polisi selaku garda terdepan penegakan hukum untuk segera bertindak. Minimal amankan dulu, tanya kenapa itu kok dipublikasikan dengan narasi yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Wahyu ataupun diduga Pak Wahyu gitu ya. Dan itu kan ranahnya private. Kenapa sih harus disebarkan? Demikian, terima kasih. Oke, baik. Sebelum lanjut ke Bang Martin sama Pak Miko ya, saya ingin mengajak pemirsa juga bergabung dengan rekan kami, ada Hijul Akbar, yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan informasi terbarunya dari sana. Hijul. Ya pemirsa, untuk persidangan lanjutan perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang diketuai oleh Wahyu Iman ini rencananya akan digelar jam 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk agenda hari ini merupakan pemeriksaan terdakwa dari Kuat Ma'ruf dan juga pemeriksaan terdakwa Ricky Rizal. Keduanya juga sudah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan pembelaan melalui kesaksian dari ahli meringankan pada periode 2 pekan yang lalu, di mana memang hal yang ingin ditujukan atau hal yang ingin dicecar oleh kuasa hukum dari kedua terdakwa pada
pada saat pemeriksaan ahli meringankan tersebut adalah penggunaan pasal 340 dan khususnya delik pasal 55, di mana dalam pasal 55 tersebut merupakan penyertaan atau keterlibatan lebih dari satu orang pada saat melakukan tindak pidana seperti itu. Dan hal tersebutlah yang dicoba untuk digali dan dibahas pada saat pembelaan di periode 2 pekan yang lalu. Hal itu juga nantinya akan kembali didalami oleh majelis hakim pada saat pemeriksaan terdakwa, di mana hari ini ada 2 terdakwa, ini Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Untuk sementara kami pantau untuk pagi hari ini memang belum ada persiapan yang dilakukan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara pengamanan kami pantau juga belum ada pengamanan dari pihak kepolisian, dan rencananya mungkin kedua terdakwa baru akan sampai sekitar jam 9 pagi hari ini. Kami kembalikan, Bayu. Baik, terima kasih Joel Akbar melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya mau ke Pak Miko sedikit. Pak Miko, kalau menanggapi dari pernyataan Bang Martin bahwa memang harus ditelusuri, ini apa yang dimaksud, mungkin motif dari pelaku untuk menyebarkan video tersebut? Takutnya Pak Miko ini justru menimbulkan simpang siur, informasi yang simpang siur nantinya. Ya, pertama tentu kita akan dan sedang kan melusuri kebenaran dari video ini, terutama konteks pembicaraan yang lebih utuh ya dari video tersebut, berikut motif dan konteks perekam pengunggahnya juga gitu ya. Tapi memang Komisi Yudisial itu kan ranahnya dalam konteks etik dan perilaku hakim ya. Nah, di sisi lain memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Martin, ada beberapa misalnya indikasi-indikasi tindak pidana yang memang juga perlu diproses oleh pihak kepolisian begitu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda begitu ya pada ujungnya gitu. Nah, dalam ranah Komisi Yudisial tentu kita satu tadi kita menelusuri kebenaran video ini dan melihatnya lebih utuh begitu ya, karena ini kan cuplikan-cuplikan yang diunggah begitu kan. Nah, kita perlu lihat nih videonya yang lebih lengkap itu seperti apa, termasuk siapa perekamnya dan siapa pengunggahnya, apakah 2 orang yang sama atau 2 orang yang berbeda begitu. Dan kemudian siapa pemberi captionnya, itu kan. Jadi tadi ada narasi-narasi yang kemudian coba dibubuhkan ya pada video tersebut, yang kalau kita lihat secara awam kan berbeda dari apa yang disampaikan oleh laki-laki berbaju batik dalam video tersebut gitu. Nah, ini yang coba kita akan telusuri gitu. Jadi sebenarnya bisa 2 jalur ya, satu pihak kepolisian itu menelusuri begitu ya kasus ini begitu, kemudian yang perbuatan ini, yang kedua ya kita juga sedang menelusuri dengan bantuan ahli begitu ya kebenaran dan keutuhan dari video ini gitu. Nah, tidak selalu misalnya ini kan juga harus hati-hati ya. Jadi Komisi Yudisial itu juga tidak selalu dalam konteks pengawasan. Pengawasan itu kan terjadi ketika ada dugaan pelanggaran kode etik hakim begitu ya. Nah, tapi juga Komisi Yudisial bisa melakukan advokasi hakim ketika ada perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim, misalnya intervensi, misalnya intimidasi, begitu ya, misalnya teror, begitu ya, misalnya menyudutkan hakim. Nah, itu Komisi Yudisial juga punya tugas untuk itu. Nah, untuk menentukan area mana yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial, apakah pengawasan, apakah advokasi hakim, nah ini kita perlu ya untuk melihat kebenaran dan keutuhan dari video tersebut gitu. Oke, baik. Baik, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ya ke Pak Miko juga ke Bang Martin. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.